Syekh Jumadil Kubro disebut moyang para wali Jawa. Makanya diyakini beberapa di antara makam Islam masa Majapahit. Sebuah pusaran dikenal sebagai kubu tinggal. Disebut begitu karena sebelum dibangun cungkup yang besar seperti sekarang, pusaran itu terletak di dalam sebuah cungkup dan berdiri sendiri. Disinilah konon Syekh Jumadil Kubro dinamakan seorang syekh yang kepandaiannya semua wali Jawa dihubungkan. Pada nisannya terdapat kutipan ayat-ayat Al-Quran. Tiap-tiap ayat berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan padamu. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian halnya kepada kami kamu kembalikan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tanpa kecuali zat Tuhanmu yang akan mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sesuatu pasti bisa kecuali Allah. Selain itu, ada dua kalimat dalam bahasa Arab Asmaul Husna, sedangkan nama Syekh Jumadil Kubro malah tak tertera pada nisab. Kendati demikian, halnya digelar rutin. Prasejarah berdatangan setiap malam Jumat, lagi membuat makom Troloyo di Trawulan, Mojokerto. Itu terkenal sebagai peristirahatan terakhir sang mubalik. Kisah Syekh Jumadil Kubro sebetulnya simpang siur. Dalam kitab kuning dan tertera menyebutkan Syekh Jumadil Kubro diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam kepustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkan dengan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro sebagai moyang para wali Jawa seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, bahkan juga wali paling Jawa di antara para wali, Sunan Kalijogo. Sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai kakak buyut seorang wali lainnya lagi, Sunan Gresik pertama. Kisahnya menyebutkan Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Ampel yang menetap di Gresik. Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang meningkah putri Raja Belambangan dan beroleh anak Sunan Giri. Sementara itu, dari legenda Gresik bahwa Syekh Jumadil Kubro bukan seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama, Raden Patah yang letak menjadi Sunan Ampel, Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel, datang dari Campak ke Palembang, kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubro,
kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi bahwa keturunan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipimpin untuk mendakwahkan ajaran Muhammad di pelabuhan timur Jawa. Cerita lisan di desa-desa yang terletak di lereng Gunung Merapi sebelah utara Yogyakarta, Syekh Jumadil Kubro dipercaya sebagai wali muslim Jawa yang paling tua. Ia berasal dari Majapahit dan hidup sebagai bertapa di hutan gunung itu. Legenda rakyat berbahasa Jawa dari wilayah Tenggara menyebut nama Maulana Ishak dan Syekh Jumadil Kubro. Keduanya adalah saudara dari pertapa Ki Syekh Dadap Putih di Gunung Bromo dan Ki Syekh Nyampu di Sukodomas. Maulana Ishak pergi ke Belambangan dan menjadi ayah Raden Paku Sunan Giri, menjadi Kubro, menjadi guru di Nantingan. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro meninggalkan juga disebut dalam sebagai salah satu dari 4 tokoh suci umat Islam di zaman kuno. 3 lainnya yaitu Nyampu di suku Domas, Dadap Take di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Belambangan. Dosen sekolah tinggi ilmu tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto menambahkan, nama Syekh Jumadil Kubro juga terkenal di kalangan pengikut Syekh Siti Jenar. Menurut cerita tutur, Syekh Jumadil Kubro adalah teman baik Syekh Siti Jenar. Saat membawa penawar atas tanah Syekh Jumadil Kubro adalah teman baik Syekh Siti Jenar, bekas pemujaan aliran yoga tulis Isno dalam pendidikan Islam masa Majapahit, dakwah Syekh Jumadil Kubro. Kisah Jumadil Kubro menjadi legenda di 4 wilayah yaitu Banten, Gresik, Cirebon, Majapahit, Semarang, Mangkringan, dan Yogyakarta. Ada kesan seolah orang Islam jiwa pada zaman dan tepat berada semua bertolak dari mana, dari ada kesan seolah orang Islam Jawa pada zaman dan tepat berada semua bertolak dari nama Syekh Jumadil Kubro. Maka Syekh Jumadil Kubro pun ada di beberapa tempat selain di Tronoyo, sebuah makam tua di antara tembok daerah pasir pantai di Terbaya. Tidak jauh dari Semarang diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Keyakinan ini berdasarkan kisah dalam Babad Tanah Jawa yang menurut Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan tapa. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.